Berbeda tapi bersama. Tapi sekali-kali ganti aja. Gini aja kali ya. Media itu seperti pisau. Ia bisa digunakan untuk memotong buah guna disajikan pada tamu, namun bisa juga untuk melukai orang lain. Tergantung siapa yang pegang. Seorang ibu rumah tangga atau menjahat. Dulu, sebagaimana ditulis oleh Ben Anderson dalam Imagined Communities, media jadi pembangun imajinasi yang mempersatukan orang-orang dalam satu komunitas bernama bangsa melalui ikatan empati persaudaraan. Melalui majalah dan radio, Bung Karno dan para pendiri bangsa Indonesia misalnya menyadarkan kita bahwa kita di tengah perbedaan suku, agama, bahasa adalah saudara sebangsa yang wajib bersatu untuk melawan penjajah dan membangun bangsanya sendiri. Namun, sebagaimana ditulis oleh Merlina Lim tahun 2017, juga Jariens and Tapsel tahun 2017, media kini juga bisa dijadikan alat yang efektif untuk menyebarkan konservativisme dan ekstremisme. Bahwa yang berbeda adalah rival hingga musuh. Ada orang yang bahkan dia gak pernah saling jumpa sebelumnya, gak pernah silaturahmi, tapi membaca kabar tentangnya di media sosial dan kemudian dia benci orang itu atau kelompok itu. Padahal sebelumnya gak pernah ketemu, silaturahmi, apalagi tabayun atau mengklarifikasi. Gak pernah tuh. Tapi tiba-tiba benci aja hanya bermodal baca berita di medsos tentang orang atau kelompok tersebut. Karena memang ada provokasi yang dilakukan melalui media sosial yang bertujuan untuk menyebar kebencian. Nah, ini sejalan dengan temuan survei nasional di 34 provinsi pada Oktober 2021 oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berdiri sebagai lembaga penelitian otonom. Kenapa gue tahu banget? Karena itu kampus gue dulunya, S1 dan S2 gue di sana. Temuannya menyebutkan bahwa individu yang terpapar media-media konservatif dalam keberagamaan memang menjadi individu konservatif dalam beragama. Sebaliknya, individu yang sering terpapar media-media moderat cenderung memiliki tingkat konservativisme yang rendah. Jadi, kalau lo terus mengakses informasi-informasi yang keras tentang agama, maka lo akan berpikir, berucap, dan bersikap keras dalam beragama. Tapi kalau lo nontonin video-video yang santai, yang adem, yang toleran tentang agama, maka lo akan berpikir, berucap, dan bersikap yang toleran juga. Terkait generasi milenial maupun generasi Z, ada temuan menarik dari survei tersebut, yakni bahwa generasi milenial maupun Gen Z adalah kelompok dengan religiusitas yang lebih rendah dari generasi tua, baik generasi X maupun generasi Boomer. Namun, nah ini menariknya, dalam hal konservativisme, generasi muda cenderung lebih tinggi dari generasi tua. Aneh bukan? Religiusnya lebih rendah, tapi lebih tegang, keras, dan konservatif dalam beragama. Mereka konservatif, tapi tidak religius. Nah, ironisnya, tidak religius di sini bukan hanya tidak menghayati agama dalam level intelektual hingga spiritual, namun bahkan tidak menjalankan ritual-ritual agama dengan baik. Jadi bayangin loh, anak muda nggak sholat, tapi marah tidak karuan ketika agamanya dihina. Padahal sabda Nabi Muhammad, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, demi Allah, Nabi tidak pernah marah karena urusan pribadinya. Artinya kalau dirinya dihina, Nabi gak pernah marah. Tapi jika ajaran Allah dilanggar oleh pemeluknya, maka Nabi menjadi marah karena Allah. Artinya, yang pasti bisa menghina Islam justru adalah orang Islam sendiri yang
dia tidak menjalankan keislamannya dengan baik. Nggak sholat, nggak sedekah, nggak haji, dan lain sebagainya. Kalau orang di luar Islam, dia nggak bisa menghina kita. Misalnya nih, mereka hina kita dengan berbagai hinaan yang parah. Tapi kalau kitanya mulia, ya orang akan mengira bahwa justru dia yang ada masalah, gitu. Yang buruk, gitu. Makanya tuh banyak cerita. Misalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad. Ketika beliau dihina, beliau gak menggubris. Bahkan memuliakan orang yang menghina beliau ketika bertamu ke rumah beliau. Ketika ditanya kenapa, kemudian beliau katakan, menghina adalah akhlaknya dia, dan memuliakan tamu adalah akhlaknya gue, gitu. Jadi simpelnya kayak lo menghina Mas, maka bukan Mas yang terhina, tapi lo yang akan tampak bodoh, gitu. Nah, menurut survei PPIM tersebut, sebenarnya niat awalnya mulia, di mana para generasi milenial ataupun Gen Z ini itu mengakses konten agama di media sosial untuk belajar dan memperdalam pengetahuan agama. Bahkan semangatnya bukan hanya menonton, tapi juga memberi like atau dislike, men-share hingga berkomentar di kolom komentar atau media sosial mereka. Namun, problemnya nih, adalah mereka kemudian bertemu dengan konten-konten keagamaan yang konservatif, lalu kemudian mereka penasaran karena konten konservatif umumnya provokatif, terus mereka menonton hingga terpapar oleh konservatifisme tersebut. Apalagi karena mereka nih baru mau belajar agama, jadi apapun konten agama yang mereka tonton, karena mereka gak punya dasar, ya mereka percaya aja. Dan memang temuan riset PPIM setahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, menyebutkan bahwa konten konservatif menguasai perbincangan di ranah maya dengan persentase 67,2%. Disusul dengan konten moderat yang hanya 22,2%. Bayangin tuh, artinya paparan konten konservatif adalah 3 kali lipat ketimbang konten moderat. Jadi bukan hanya mereka yang konservatif yang semangat nge-share video-video YouTube kelompok mereka di grup WhatsApp, lo juga harus melakukan itu. Dan nggak perlu jadi influencer, cukup ketika lo melihat fenomena toleransi dan moderatisme beragama di sekitar lo potret, kemudian lo share di media sosial gitu. Misalnya lo ngelihat gereja berdampingan dengan masjid, lo foto, lo share itu. Atau lo lagi nongkrong sama orang yang berbeda suku dengan lo foto, kemudian lo share gitu. Targetnya adalah sampai foto atau video toleransi seperti biksu yang menuangkan air wudhu untuk seorang ustadz, atau kalau lo pernah lihat foto seorang ustadzah bergandengan tangan dengan biarawati untuk menyeberang jalan. Nah, foto-foto gitu sampai tidak lagi viral. Bukannya gue gak mau foto-foto itu viral, tapi selama foto itu masih viral, berarti foto itu yang bernilai toleransi dianggap luar biasa, belum biasa aja. Nah, target kita sampai foto dan video semacam itu yang bernilai toleransi dan moderasi beragama biasa aja, karena sudah memang di mana saja orang toleran dan moderat dalam beragama. Temuan lain survei PPIM tahun 2021 menyebut bahwa mereka kemudian hanya mengakses konten dari satu sudut pandang pendakwah yang disukainya saja. Pilihannya atas konten dan pendakwah berbasis like and dislike, bukan ilmiah alias benar atau salah. Jadi gak penting tuh benar atau salah, yang penting gue suka, ya udah gue tonton gitu. Artinya mereka mulai fanatik pada satu sosok atau kelompok, sehingga mereka tidak mengetahui tentang pandangan alternatif dari sosok atau kelompok lain, dan menganggap pandangan sosok dan kelompok yang selalu diaksesnya di media sosial sebagai kebenaran tunggal, sedangkan yang lain itu salah, bahkan sesat. Dan memang algoritma media sosial memiliki jebakan itu, yang dinamai dengan echo chamber atau ruang dengung, di mana orang hanya akan disuguhi dan dipertemukan secara terus-menerus dengan apa yang ingin mereka tonton, bukan apa yang perlu mereka tonton. Jadi kayak ketika lo udah nonton seorang ustadz 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka
lo akan terus disuguhi tontonan tentang ustadz tersebut karena media sosial menganggap lo suka dengan ustadz tersebut. Simpelnya gini, misalnya di YouTube lo nonton seorang ustadz sekali, 2 kali, 3 kali, maka YouTube akan merekomendasikan lo video-video dari ustadz itu karena dianggap lo suka dengan ustadz itu. Atau lo nonton satu tema sekali, 2 kali, 3 kali, maka YouTube akan ngasih lo video-video dengan tema tersebut karena lo dianggap suka dengan tema tersebut. Akhirnya lo fanatik kepada ustadz tersebut dan tema tersebut, sehingga lo gak berkembang. Akhirnya lo terus mendapat pembenaran akan konservatifisme lo, bukan kebenaran bahwa yang berbeda belum tentu salah. Dan perbedaan yang berdasarkan ilmu dalam Islam adalah rahmat atau anugerah. Lu gak ngerti itu soal perbedaan karena lu tidak terbiasa melihat satu tema dari beragam ustadz. Lu hanya nonton dari satu ustadz aja gitu. Sehingga ya udah, lu hanya menganggap yang benar yang itu, yang lainnya salah gitu. Akhirnya lu jadi fanatik gitu kepada satu ustadz tersebut. Dan itu nggak baik gitu. Termasuk kalau lu fanatik cuman pada gua gitu, itu nggak baik gitu. Lo harus nonton juga video dari ustadz-ustadz lain atau tokoh-tokoh lain untuk lo mendapatkan pandangan yang berbeda. Karena yang berbeda belum tentu salah. Bahkan yang berbeda itu rahmat menurut Islam. Oleh karena itu, lo jangan mau terjebak dalam echo chamber tersebut di media sosial. Lo harus mandiri dan berdaulat dalam bermedia sosial. Karena selain echo chamber tadi bikin kalian bodoh, karena hanya tahu dari satu perspektif, juga bikin kalian fanatik dan konservatif. Dan soal fanatisme, jangankan urusan agama, urusan bubur diaduk atau nggak diaduk aja, itu bisa berabe kita. Bisa saling caci maki. Bayangin apalagi kalau soal agama. Survei PPIM tahun 2021 menemukan bahwa Gen Z dan diikuti lalu oleh generasi milenial menjadi generasi yang paling tinggi dalam menjadikan media sosial sebagai sumber pengetahuan agama mereka, mengalahkan keluarga sekalipun. Padahal mereka gak kenal keilmuan sosok tersebut. Bahkan bisa jadi seorang anak muda akan mendebat dan menentang tradisi keberagamaan keluarganya dengan tuduhan bid'ah lah, nggak ada dalilnya lah, dan lain-lain, dengan bermodal video yang ditontonnya dan tanpa ia tahu dari mana asal dan dasar tradisi tersebut, karena selama ini ia hanya mewarisi keberagamaan keluarganya, bukan mempelajarinya. Jadi kalau dulu kita diajarkan untuk percaya pada wali kutub, di era digital ini mereka malah percaya wali YouTube. Ganas enggak tuh? Maka kuncinya adalah selain tak pernah fanatik, karena fanatisme itu dilarang dalam Islam, seperti kata Quran dalam beberapa ayatnya bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan, sehingga seorang Imam Syafi'i sekalipun mengatakan madhabku benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan, dan madhab orang lain salah tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Kalau Imam Syafi'i aja mengajarkan untuk gak fanatik, kenapa lo harus fanatik kepada seorang ustadz atau seorang konten kreator di media sosial atau YouTube yang berbicara soal agama gitu? Karena nggak ada yang sempurna dari seseorang. Suatu pendapat atau suatu kelompok itu mereka pasti ada salahnya, nggak semuanya benar. Karena Imam Syafi'i aja menyebut bahwa dalam pendapatnya ada kesalahan. Bahkan beliau pernah punya pendapat lama atau qaul qadim yang kemudian direvisi menjadi pendapat baru atau qaul jadid. Bahkan Imam Malik ketika oleh Khalifah Harun ar-Rasyid kitabnya Al-Muwatta mau dijadikan sebagai pedoman dalam beragama masyarakat di masa itu, beliau gak mau tuh. Karena biarlah masyarakat itu mencari kebenarannya sendiri, di mana menjadikan Al-Muwatta kitab beliau hanya sebagai salah satu referensi aja. Karena nggak ada yang sempurna dari seseorang atau suatu pendapat atau suatu kelompok. Nah, dan yang terpenting juga,
berhati-hati serta perlahan tapi pasti dalam mengkonsumsi konten-konten keagamaan khususnya di media sosial. Gunakan critical thinking dan utamanya critical hati. Artinya konten keagamaan yang muncul di media sosial lo coba dikritisi dulu pakai akal lo dan juga dirasakan pakai hati lo. Jangan langsung ditelan aja. Dan kalau lu nanya ke gua, apa guidance dalam memilih konten di media sosial terkait agama, maka gua akan kasih rekomendasi merujuk kepada salah satu petuah Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi, wahai Mu'adz, kalau mau dakwah, pastikan menggembirakan, memudahkan, dan yang ketiga mempersatukan. Jadi kalau ada orang atau tokoh yang mengajarkan agama dengan ancaman dan ketakutan, mempersulit serta mencerai-beraikan, maka lu berhak menolaknya atas nama Nabi Muhammad. Dan ingat bahwa inti ajaran Islam adalah rahmat atau cinta dan akhlak. Itulah yang Nabi tanamkan pertama ketika beliau menyebarkan Islam di Mekah sebelum berbicara tentang hukum ini dan hukum itu di Madinah. Akhlak dan cinta. Maka ikuti mereka yang menyebarkan Islam dengan penuh cinta dan akhlak yang agung. Seperti Nabi Muhammad SAW.